Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Faiza Kurniawati dari kelas IK 3C nomor absen 7. Saya Alma Nazifa, absen 1 dari kelas IK 3C. Saya Nabila Indonesia Dian Pranata dari kelas IK 3C dengan nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu analisis data transaksi e-commerce sebagai proyek dari Big Data Analytics. Selanjutnya, latar belakang permasalahan. Jadi, seiring dengan perkembangan industri e-commerce yang makin pesat, perusahaan tidak bisa hanya bergantung pada pencatatan transaksi penjualan secara mentah. Namun, data yang dikumpulkan setiap harinya menyimpan banyak informasi yang penting yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih akurat. Melalui proyek ini, kami akan melakukan analisis terhadap data transaksi e-commerce dengan tujuan menggali informasi-informasi, di antaranya produk yang banyak dibeli, waktu-waktu penjualan tertinggi, serta pola perilaku konsumen berdasarkan asal negara mereka. Analisis ini kami lakukan secara deskriptif untuk menyajikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang tren penjualan serta preferensi konsumen. Diharapkan hasil dari analisis ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi bisnis yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dalam proses analisis ini, kami berupaya menjawab beberapa pertanyaan bisnis, antara lain produk apa yang paling banyak dibeli, kapan waktu puncak penjualan, mulai dari jam, hari, dan bulan. Lalu, ada negara mana yang paling banyak belanja, kemudian berapa rata-rata total belanja per transaksi. Nah, untuk penjelasan datasetnya sendiri, dataset e-commerce data dari Kaggle oleh pengguna Carry 1 berisi kumpulan data transaksi penjualan retail online yang diambil dari sebuah perusahaan grosis yang berbasis di Inggris. Data ini mencakup periode waktu antara 1 Desember 2010 hingga 9 Desember 2011 dan berisi sekitar 500.000 hingga 1 juta baris data. Setiap baris merepresentasikan satu transaksi pelanggan yang berasal dari berbagai negara. Sumber asli dataset ini mengacu pada UCI Machine Learning Repository dengan nama Online Retail. Oke, selanjutnya penjelasan dari masing-masing dataset yang kita gunakan, yaitu ada 8 fitur utama. Yang pertama yaitu invoice number, di mana ini merupakan nomor faktor unik yang merepresentasikan satu transaksi. Jika nomornya diawali dengan huruf C, maka transaksi tersebut merupakan pembatalan atau return. Kemudian yang kedua ada stock kode, ini merupakan kode identik unik untuk setiap produk yang dijual. Kemudian selanjutnya ada description, ini nama atau deskripsi dari produk dalam bentuk tag untuk memberikan gambaran tentang barang yang dijual. Selanjutnya ada quantity, yaitu jumlah unit barang yang dibeli pada setiap baris transaksi. Nilai ini bisa, jika nilai negatif, menunjukkan pengembalian barang. Selanjutnya ada invoice date, yaitu tanggal dan waktu saat transaksi terjadi. Kemudian ada unit price, yaitu harga satuan produk dalam mata uang pound sterling tanpa memperhitungkan jumlah yang dibeli. Selanjutnya ada customer ID, ini merupakan identitas unik pelanggan, dapat digunakan untuk analisis perilaku konsumen dan segmentasi pasar. Yang terakhir yaitu country, merupakan negara asal pelanggan, bisa digunakan untuk mengetahui distribusi geografis transaksi penjualan. Oke, selanjutnya kami akan melakukan demo analisis datanya. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan tahapan analisis data transaksi e-commerce yang telah kami lakukan menggunakan Python di Google Colab. Dataset yang kami gunakan bersumber dari Kaggle dan berisi data transaksi retail online dari sebuah perusahaan grosir di Inggris selama periode Desember 2010 hingga Desember 2011. Untuk pertanyaan bisnisnya kami ada 4. Yang pertama itu produk apa yang paling banyak dibeli. Yang kedua, kapan waktu puncak penjualan, mulai dari jam, hari, dan bulan. Yang ketiga, negara mana yang paling banyak belanja.
Dan yang terakhir adalah berapa rata-rata total belanja dari per transaksi. Langkah pertama yaitu mengimpor berbagai library yang dibutuhkan. Salah satunya adalah PIP install PySpark yang digunakan untuk menginstal library PySpark ke dalam lingkungan Python. Kemudian mengimport Spark Session untuk membuat koneksi ke Spark, import Pandas, NumPy untuk operasi numeric dan array, Matplotlib, dan Seaborn. Selanjutnya membuat Spark Session menggunakan kode Spark sama dengan Spark Session.builder.appname e-commerce data get or create. Kemudian melakukan load data menggunakan df Spark read CSV, data CSV header through interschema untuk memuat data CSV ke dalam PySpark data dan menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Hasilnya ada invoice number, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer's ID, dan country. Next. Untuk selanjutnya, pada tahap eksplorasi, kita akan melakukan pengecekan struktur data seperti jumlah baris, kolom, tipe data, dan memeriksa jika ada yang hilang atau nol. Ini penting karena untuk kita memahami bentuk dan kualitas data sebelum dianalisa lebih lanjut. Nah, yang pertama kita akan mengecek dulu skema data frame dengan df print schema. Ini untuk memastikan datanya tepat, dan di sini ada invoice, stock, description, quantity, invoice date, price, customer ID, dan country. Selanjutnya kita akan menampilkan 5 baris pertama dari data frame tersebut. Selanjutnya, kita akan menghitung dan menampilkan jumlah baris dengan df count dan menampilkan jumlah kolom dengan df kolom. Di sini terdapat 263.000 sekian baris dengan 8 kolom. Nah, selanjutnya kita akan mendescribe quantity dan unit price. Didapatkan hasil seperti tabel tersebut. Dan tahap selanjutnya kita akan mengimpor fungsi untuk memanipulasi dan pengecekan data dengan from PySpark SQL function import column is none when dan count. Selanjutnya mengecek jumlah nul di setiap kolom. Nah, di sini sudah nul semua dan menampilkannya dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita akan memasuki cleansing. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan eksplorasi data, kita melakukan pembersihan data, di mana yang pertama kita menghapus baris yang memiliki nilai kosong atau nul di salah satu kolom penting. Di sini kita menggunakan perintah df cleaned sama dengan df dropna dan memasukkan isi dataset tersebut. Lalu yang kedua, kita juga melakukan penghapusan baris-baris duplikat dari data frame yang sudah dibersihkan dengan menggunakan perintah df cleaned sama dengan df clean drop duplikat. Setelah itu yang terakhir kita melakukan penyaringan barisnya, di mana quantity dan unit price yang lebih dari 0 dengan menggunakan perintah filter call quantity dan lebih besar dari 0 dan kolom unit price lebih besar dari 0. Terus selanjutnya kita akan melakukan proses transformasi dan encryption data setelah data dibersihkan. Tujuannya ini untuk menambahkan atribut baru yang membantu dalam analisis serta menyederhanakan struktur data. Langkah pertama kita yaitu mengkonfirmasi string ke format time type. Data time-nya sebelumnya string jadi ke format time type. Terus kemudian kita juga mengekstrak nilai bulan dari kolom bertipe time type. Terus untuk day of week-nya kita mengekstrak hari dalam seminggu, di mana 1 sama dengan minggu, lalu Senin sama dengan 2, sampai seterusnya Sabtu sama dengan 7.
Kemudian kita juga meng-track jamnya dari timestamp. Lalu yang terakhir juga mereferensikan kolom data dalam data frame PySpark. Terus selanjutnya kita mengatur kebijakan parsing waktu ke mode legacy agar kompatibel dengan format tanggal lama. Ini berguna jika format data type yang digunakan tidak cocok dengan PySpark versi terbaru. Terus lalu kita juga mengkonversi kolom invoice data dari string menjadi format timestamp dengan komen tersebut. Selanjutnya yaitu kita menambahkan kolom baru months yang berisi angka bulan yaitu angka 1 sampai 12 dari kolom invoice datanya. Lalu kita juga menambahkan kolom baru bernama day of week yang artinya hari dalam seminggu dari invoice data. Lalu kita juga menambahkan kolom baru hours yang berisi jam transaksi dengan angka 0 sampai 23 dari data invoice date. Yang terakhir yaitu kita mengimpor fungsi round untuk pembulatan angka desimal dengan komen tersebut. Di sini kita menambahkan kolom baru total price yang merupakan hasil perkalian dari quantity dan juga unit price. Oke. Selanjutnya yaitu ada proses visualisasi data. Untuk visualisasi data kita membutuhkan import pandas untuk manipulasi data tabular, kemudian ada import matplotlib plot SPLT itu untuk mengatur, matplotlib untuk membuat grafik visual, kemudian ada import seaborn SNS mengatur seaborn untuk visualisasi data yang lebih interaktif dan estetik. Untuk stylenya sendiri kita pakai ggplot temanya, kemudian ada cns.set mengaktifkan tema default seaborn untuk tampilan grafik yang konsisten dan menarik. Kemudian untuk menjawab pertanyaan produk apa yang paling banyak dibeli, baik quantity, kami mengelompokkan data berdasarkan description, kemudian menjumlahkan total pembelian, quantity, mengurutkan berdasarkan jumlah terbanyak, order by consume quantity, dash, mengambil 10 produk teratas, dan mengubah hasil ke data frame pandas untuk visualisasi. Berikut adalah visualisasi dari top 10 produk paling banyak yang paling banyak dibeli. Di sini tertera bahwa yang paling banyak dibeli itu adalah medium ceramic top storage jar, dan yang paling sedikit itu adalah pack of 60 pink paisley cake cases. Dan yang kedua, kapan waktu puncak penjualan? Di sini kami melakukan pengelompokan data berdasarkan kolom jam 0 hingga 23 hours gitu. Kemudian menjumlahkan total penjualan di setiap jam, mengurutkan hasil berdasarkan jam secara naik, dan mengubah data frame PySpark menjadi pandas untuk visualisasi. Nah, berikut adalah tampilan dari visualisasi total penjualan per jam. Dan di sini total penjualan per hari dengan pakai Dow Map. Angka 1 itu artinya minggu dan seterusnya hingga 7 itu adalah Sabtu. Mengobrolkan data berdasarkan hari 1 hingga 7, menjumlahkan total penjualan tiap hari, mengurutkan dari hari ke-1 minggu sampai ke-7 Sabtu. Mengubah ke data frame pandas untuk visualisasi. Lalu menambahkan kolom hari berdasarkan mapping angka hari. Berikut adalah visualisasi dari total penjualan per hari, di mana angka tertingginya itu ada di hari Selasa dan Kamis, dan hari terendahnya itu di hari Minggu. Kemudian total penjualan per bulan. Di sini membuat kamus atau dictionary untuk mengubah angka bulan 1 hingga 12 menjadi nama bulan dalam bahasa Indonesia. Kemudian mengelompokkan data berdasarkan bulan, lalu menjumlahkan total price. Berikut adalah visualisasi dari total penjualan per bulan, di mana di sini dapat dilihat bahwa total penjualan tertinggi itu ada di bulan Mei dan yang terendah ada di bulan Juli.
Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 3, negara mana yang paling banyak belanja? Kami mengelompokkan data berdasarkan negara dan mengambil 10 negara dengan total belanja tertinggi. Yang pertama itu mengelompokkan data berdasarkan negara, kemudian menjumlahkan total belanja dari setiap negara, mengurutkan dari yang total belanjanya paling tinggi, mengambil 10 negara dengan total belanja tertinggi, dan mengubah data frame PaySpark ke Pandas untuk divisualisasikan. Berikut adalah visualisasi dari negara dengan total belanja tertinggi. Di sini dapat dilihat bahwa total belanja tertinggi itu ada di negara United Kingdom, dan yang terendah itu ada di Sweden dan Jepang. Dan yang terakhir, berapa rata-rata total belanja per transaksi? Untuk menghitung rata-rata total belanja per transaksi, kami melakukan pengelompokan data berdasarkan nomor transaksi, menghitung total belanja per transaksi, menghitung rata-rata total belanja dari seluruh transaksi, mengubah ke data frame Pandas untuk diproses lebih lanjut. Kemudian hasilnya dapat dilihat bahwa rata-rata total belanja per transaksi adalah 449,28. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang kami bawakan bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.